Bagaimana jika kehidupan yang kamu kenal hanyalah satu versi dari realitas di seluruh penjuru dunia? Bayangkan, di satu tempat pria diasingkan, di tempat lain wanita masih melahirkan di usia 60 tahun, dan di sisi lain, seseorang menghadapi singa hanya bermodalkan keberanian dan mungkin sedikit doa. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan dari suku-suku paling terpencil dan paling gila tapi nyata di dunia. Suku misterius di Amazon tanpa pria. Tapi mengapa? Jauh di jantung hutan hujan Amazon yang rimbun dan diselimuti kabut, tersembunyi sebuah suku misterius yang menolak segala bentuk modernitas. Dihuni oleh sekitar 700 wanita tangguh, masyarakat ini telah bertahan selama berabad-abad tanpa kehadiran pria secara permanen. Iya, kamu nggak salah dengar, tanpa pria. Di sini, anak-anak perempuan dibesarkan untuk menjadi kuat, mandiri, dan bisa berburu tanpa drama. Saat tiba waktunya ingin punya anak, mereka tak perlu menikah. Mereka cukup memilih pria sehat dari suku tetangga, bukan untuk jadi suami. Tapi, ya, kamu tahulah, hanya untuk proyek sementara. Saat misi selesai, si pria pergi. Kadang tanpa pamit, kayak mantan yang hilang pas lagi sayang-sayangnya. Anak laki-laki yang lahir tidak dibesarkan di suku ini, tapi ditukar ke suku lain dengan imbalan alat, makanan, atau pakaian. Tradisi kuno ini menentang logika sosial modern dan membalikkan peran gender seperti dunia yang diputar terbalik. Mereka membuktikan bahwa adaptasi dan kemandirian bisa jadi bentuk cinta yang paling kuat di tengah belantara Amazon. Lembah Hunza, tempat orang menentang usia dan waktu. Tersembunyi di pegunungan menjulang di utara Pakistan, lembah ini seperti dunia yang membeku dalam waktu. Penduduk Hunza hidup damai, sehat, dan luar biasa panjang umur. Beberapa dikatakan hidup lebih dari 120 tahun, bahkan ada yang mencapai 150 tahun, dan masih semangat mendaki gunung. Lebih mengejutkan lagi, wanita di Hunza masih bisa melahirkan di usia 60-an. Rahasianya apa ya? Gaya hidup alami. Makan aprikot kering, sayuran segar, biji-bijian utuh dan air murni dari mata air glasial. Mereka juga rutin jalan kaki puluhan kilometer tiap hari. Bukan karena mau kurus, tapi karena memang tidak ada ojek online di sana. Para ilmuwan terus bertanya-tanya, apakah Hunza adalah versi nyata dari mata air awet muda? Kalau iya, mungkin kita cuma salah tempat aja selama ini. Suku Korowai, hidup di atas pohon di Papua. Di hutan liar Papua, tempat sinar matahari nyaris tak tembus pepohonan, suku Korowai memilih tinggal tinggi di udara. Secara harfiah, rumah mereka dibangun di atas pohon setinggi lebih dari 30 meter. Buat mereka, ini bukan gaya hidup ekstrim, ini life hack biar nggak diganggu hewan buas dan tetangga kepo. Rumah-rumah dari bambu dan kayu ini jadi tempat keluarga tinggal, memasak, bahkan tidur di ketinggian. Makanan mereka sederhana tapi bergizi. Ulat sagu panggang, bukan snack ringan, tapi protein lokal premium. Mereka berkomunikasi lewat sinyal asap, bukan sinyal wifi. Sederhana, tapi efektif. Dan jujur, mungkin lebih stabil daripada jaringan internet kita. Suku Korowai mengajarkan bahwa tinggi bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga soal cara pandang hidup. Suku Hadzabe, manusia purba terakhir di Tanzania. Di lembah kering dekat Danau Easi, sekelompok kecil manusia hidup seperti di masa 3000 tahun lalu. Mereka tidak punya rumah, tidak menanam, tidak punya rekening bank, bahkan mungkin tidak tahu apa itu deadline. Hadzabe hidup bebas, berburu dengan busur buatan tangan, makan dari alam, dan tidur di bawah langit terbuka. Mereka berbagi segalanya, tanpa kepemilikan, tanpa drama percintaan ala sinetron, dan tanpa stres. Waktu bagi mereka hanya berarti matahari terbit dan matahari terbenam. Hari ini berburu, besok mungkin menari. Semudah itu. Saat dunia kita sibuk dengan notifikasi, Hadzabe mengingatkan kita bagaimana rasanya benar-benar hidup. Suku Masai, kejantanan ditempa melalui darah dan keberanian. Di padang rumput Kenya dan Tanzania, para Masai berdiri tegak bagai simbol ketangguhan Afrika. Sejak kecil, anak laki-laki dilatih berburu, menggembala, dan melindungi suku.
Dulu, keberanian diuji dengan menghadapi singa hanya bermodalkan tombak. Kalau sekarang mungkin cukup dengan menghadapi istri yang marah. Perempuan Masai berperan penting menjaga rumah, budaya, dan keluarga. Jubah mereka merah melambangkan semangat, dan manik-manik berwarna-warni menjadi simbol kebanggaan. Meski usia mereka jarang melebihi 45 tahun, semangat mereka hidup jauh lebih lama dari angka itu. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari usia, tapi dari keberanian dan kehormatan. Suku Yanomami, penjaga terakhir hutan Amazon. Di hamparan lembab dekat sungai Orinoco, suku Yanomami hidup selaras dengan hutan. Rumah besar mereka, Shabono, menampung puluhan keluarga dalam satu lingkaran terbuka yang indah. Setiap beberapa tahun, mereka pindah, memberi waktu bagi alam untuk pulih. Pertanian dilakukan dengan penuh hormat, meniru siklus alam. Tidak ada yang terbuang, bahkan rumah mereka kembali menjadi tanah ketika ditinggalkan. Yanomami percaya bahwa alam bukan sumber daya, tapi saudara yang harus dijaga. Sementara dunia sibuk menghitung uang, mereka sibuk menghitung keseimbangan hidup. Dani mengubah duka menjadi ritual suci. Tinggi di pegunungan Papua yang diselimuti kabut, jauh dari jangkauan jalan modern, sinyal, atau listrik, orang-orang Dani hidup dengan cara yang terasa seperti potongan dari masa lalu yang tak pernah hilang. Di jantung budaya mereka, terdapat ritual yang penuh hormat sekaligus menggetarkan. Mengawetkan pemimpin yang telah wafat menjadi mumi. Ya, kamu tidak salah dengar. Mumi, tapi bukan mumi Mesir dengan piramida, melainkan versi tropisnya yang diselimuti aroma asap kayu dan keheningan lembah. Tubuh para pemimpin diawetkan dengan proses pengasapan berbulan-bulan hingga kulitnya menghitam. Mumi ini tidak disembunyikan, justru dipajang dengan bangga di rumah-rumah suci. Bagi mereka, para leluhur tidak pernah benar-benar pergi, hanya pindah shift menjadi bodyguard spiritual. Cara hidup Dani dipenuhi simbolisme. Para pria mengenakan koteka atau penutup dari labu. Bisa dibilang ini fashion tradisional, yang fungsional dan ventilatif. Sementara para wanita menenun rok dari serat alami, dan mengekspresikan duka dengan cara yang, agak ekstrim bagi kita. Di masa lalu, ketika anggota keluarga meninggal, para wanita memotong sebagian jari mereka sebagai tanda cinta dan kehilangan. Sedih? Iya, tapi bagi mereka, itu bentuk penghormatan. Dan kalau kamu pikir itu menyeramkan, mereka juga melukis wajah dengan abu dan tanah liat, seperti make-up duka versi tribal. Bagi suku Dani, batas antara hidup dan mati bukanlah garis, tapi ikatan yang kekal. Mereka hidup berdampingan dengan leluhur, menjadikan duka sebagai pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah membusuk, hanya di asap. Urarina, para ahli tersembunyi di kanopi Amazon. Di jantung hutan hujan Amazon yang lebat, di antara Peru dan Ekuador, hidup suku Urarina, manusia yang bisa dibilang Spider-Man versi alami. Mereka hidup di antara pucuk pepohonan, meluncur di antara dahan seperti gimnastik champion dari alam. Kaki mereka terbentuk sempurna untuk memanjat. Dengan alat kait buatan tangan, mereka bisa berburu monyet, memanen madu, dan berpindah pohon dengan kecepatan yang bikin monyet minder. Tapi yang paling menarik bukan gaya hidup ekstrim mereka, melainkan ritual sosial yang unik, minuman fermentasi bernama cica. Cara membuatnya? Simple, tapi menantang mental modern. Singkong dikunyah, diludahkan, lalu difermentasi menjadi minuman sakral. Mungkin terdengar renggah higienis, tapi bagi Urarina, itu lambang kepercayaan, kebersamaan, dan cinta antar generasi. Pakaian? Kadang ada, kadang tidak. Mereka percaya tubuh adalah bagian dari alam, jadi berpakaian seperlunya, secukupnya, dan selembutnya angin hutan. Di sini, harmoni bukan sekedar kata, tapi napas kehidupan. Bagi Urarina, hidup bukan tentang bertahan dari alam, tapi hidup bersama alam. Dan mungkin, kita semua butuh sedikit lebih banyak cica dalam hidup kita. Bukan untuk mabuk, tapi untuk connect. Yafu,
suku yang tak tersentuh dunia modern. Jauh di wilayah Sepik Timur, Papua Nugini, tempat peta berhenti dan hutan mulai berbicara, hidup suku Yafu. Tidak ada jalan, tidak ada sinyal, tidak ada notifikasi low battery. Bagi mereka, dunia modern hanyalah legenda yang diceritakan oleh angin. Yafu pertama kali ditemukan oleh dunia luar pada tahun 1998. Tapi mereka memilih tetap hidup dengan cara lama, bertani, berburu, dan menatap bintang sebagai jam tangan alami. Mereka tidak mengenal kalender, tapi selalu tahu kapan menanam, kapan panen, dan kapan alam sedang ingin me time. Yang paling unik, tato adalah buku sejarah mereka. Setiap garis di kulit menceritakan kisah, tentang leluhur, tentang cinta, tentang perjuangan, bahkan tentang filosofi hidup. Bayangkan kalau setiap kemanganmu tidak disimpan di cloud, tapi di kulit. Literal memory storage manusia. Yafu tidak memandang tanah sebagai milik, tapi bagian dari diri. Mereka makan bersama, hidup bersama, dan mengenang bersama. Tidak ada likes, followers, atau views, hanya koneksi nyata. Mereka bukan peninggalan masa lalu, mereka adalah pengingat masa depan, bahwa mungkin hidup sederhana dan penuh makna jauh lebih berharga daripada hidup cepat dan penuh notifikasi. Dari kabut pegunungan Papua hingga kanopi Amazon yang hijau, suku-suku ini menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa ada banyak cara untuk hidup, mencintai, dan bertahan. Mereka memilih koneksi dengan bumi, bukan koneksi Wi-Fi. Dan mungkin, di dunia yang semakin bising, keheningan mereka justru adalah kebijaksanaan tertinggi. Kalau kamu tiba-tiba hilang sinyal, jangan panik. Mungkin itu tandanya alam sedang ngajak kamu hidup seperti suku Yafu, tanpa notifikasi, tapi penuh makna.